Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Berjalan Bersama Bapa. Di episode kali ini aku ingin berbagi sebuah kesaksian hidup tentang bagaimana Tuhan meluputkan, menjaga dan menggendongku di saat bahaya datang tanpa aku sadari. Teman-teman, ada satu hal yang selalu aku yakini dengan segenap hatiku, bahwa aku masih hidup sampai hari ini, sampai detik ini, bukan karena kebetulan, bukan karena keberanianku, bukan karena kehebatanku, kemampuanku, kebolehanku, tetapi semuanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan masih ada tujuan Tuhan, rencana Tuhan atas hidupku yang belum aku selesaikan. Judul podcast hari ini adalah Dalam Bahaya Tuhan Menggendongku. Pengalaman pertama pada tahun 2005, saya, mama aku, dan adik aku berencana melakukan perjalanan dari Timika menuju Paniai menggunakan pesawat kecil. Semuanya sudah siap. Kami hanya ingin segera berangkat. Namun, secara tiba-tiba omku menahan kami. Kami merasa kesal, tidak nyaman, bahkan malas untuk tinggal. Kami tidak mengerti alasannya, tetapi omku terus menahan kami. Tidak lama kemudian, kami mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Pesawat kecil yang seharusnya kami naiki jatuh dan semua penumpangnya meninggal dunia. Saat itu aku belum mengerti karena aku masih kecil, tetapi aku sadar sekarang bahwa Tuhan sudah lebih tahu. Tuhan lebih dahulu bekerja. Dia menahan langkah kami bukan untuk mengusahakan, tetapi untuk menyelamatkan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pengalaman kedua, Tuhan berbicara lewat hujan. Waktu itu aku dan teman-temanku berada di Bali. Kami hendak pergi ke tempat wisata di Ulundanu. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kami memutuskan untuk berteduh beberapa menit. Setelah hujan reda dan kami melanjutkan perjalanan, tidak jauh dari tempat kami berteduh, terjadi kecelakaan yang sangat parah. Jika hujan tidak turun, jika kami tidak berhenti, mungkin kami yang berada di posisi itu. Dari peristiwa itu, aku belajar bahwa Tuhan tidak selalu meluputkan kita dengan mujizat yang besar. Kadang Dia memakai hujan yang sederhana. Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah yang aku alami.
pengalaman ketiga. Di pedalaman Papua Pegunungan, aku kembali berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Medan yang berat, keterbatasan dan bahaya nyata membuatku sadar betapa rapuhnya manusia tanpa Tuhan. Namun di tempat yang jauh dari keramaian, di wilayah yang terasa sunyi, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Aku kembali diluputkan dari maut, bukan karena kekuatanku, tetapi karena Tuhan yang setia menjaga. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Makna yang Tuhan ajarkan dari semua peristiwa ini, aku mengerti satu kebenaran. Tuhan meluputkan karena masih ada tujuan Tuhan. Masih ada tugas dari Tuhan yang belum aku selesaikan di bumi ini. Hidupku bukan milikku sendiri. Setiap nafas adalah anugerah. Setiap hari adalah kesempatan untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam bahaya yang tidak kita lihat, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya. Dalam langkah yang hampir jatuh, Tuhan menggendong kita. Dia bukan hanya juru selamat, Dia bukan hanya Tuhan, Dia bukan hanya Bapa, tetapi Dia adalah sahabatku yang setia, yang berjalan bersama kita sampai tujuannya digenapi dalam hidup kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast Berjalan Bersama Bapa hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berjalan bersama Bapa. God bless you.